Indramayu, Pantura Headline. Anggota Komisi 3 Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Anggi Novia menyayangkan sikap ketidaksportifan Direktur Utama, Dirut Perumda Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu Adi Setiawan yang tidak bisa hadir dalam rapat kerja Raker Komisi 3 bersama PDAM Indramayu, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024. Ketidakhadiran Dirut PDAM Adi Setiawan setiap raker yang digelar oleh Komisi 3 dengan alasan yang selalu sakit menjadi pertanyaan. Pasalnya laporan sakit tersebut tidak pernah dilampiri surat keterangan dari dokter. Yang anehnya lagi, keterangan sakitnya Adi setiap DPRD atau Komisi 3 menggelar rapat. Berikut ini ulasan konfirmasi pers anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu Anggi Novia. Oke, alhamdulillah hari ini Komisi 2 meskipun berbarengan dengan rapat paripurna, kami pagi habis kunjungan lapangan juga rapat koordinasi dengan wilayah PDAM di Kota Cirebon, dan hari ini sudah terlaksana rapat kerja dengan PDAM. Tapi pada saat rapat kerja dengan PDAM ini untuk yang ketiga kalinya, dan ketiga kalinya Direktur PDAM-nya pun tidak hadir dalam rapat paripurna dan baru memberikan izin kepada anggota komisi itu di pukul 11.10. Tapi kemarin saya dapat info semalam itu dari dirteknya bahwa beliau tidak hadir dengan alasan karena sakit. Tapi saya sendiri konfirmasi kepada Pak Direktur PDAM, Direktur Utama, Pak Adi Setiawan, kalau seandainya Bapak sakit, karena ini adalah tanggung jawab utama dan kewenangannya ada Direktur Utama PDAM, saya bilang minta disertakan surat izin sakit ya, surat dari pihak rumah sakit ataupun apa, tapi alhamdulillah sampai siang ini beliau tidak hadir dan tidak melampirkan surat sakit. Tidak ada surat keterangan sakit. Jadi tadi yang datang hanya Dirtek dan jajarannya. Maka pimpinan wajib mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk memanggil secara paksa dengan pihak kepolisian untuk Direktur Utama ini hadir rapat kerja dengan Komisi 3. Pembahasan sendiri di dalam apa Bu fokusnya? Pembahasan di dalam itu yang pertama kita pengen tahu berapa klasifikasi jumlah pelanggan. Ternyata jumlah pelanggannya udah 157.000 sekian. Ada banyak golongan ya, dan itu datanya juga udah saya siapkan. Dan kami tadi saya mengusulkan, pertama saya minta data ID per pelanggan, berapa pembayaran pelanggan dari Januari sampai Desember 2024, dan berapa penggunaan per ID pelanggan itu per kubikasinya berapa. Jadi saya pengen tahu, karena kenapa saya menanyakan seperti itu dalam rapat kerja, saya dapat tuntutan banyak dari masyarakat mengenai tarif PDAM yang katanya mahal. Makanya saya pengen tahu, kalau ada Direktur PDAM-nya kita bisa tahu ya berapa sih harga pokok produksi air ini, pendapatan PDAM secara setahun ini berapa gitu. Nah tadi dijawab pendapatan setahun itu kurang lebih 202 miliar lah. Nanti datanya saya share ke teman-teman media kalau seandainya saya dapat dari PDAM. Oh enggak, jadi sepertinya kalau misalkan saya bergabung di Komisi 3, baru jadi anggota Komisi 3 itu kurang lebih baru 131 hari setelah saya dilantik. Berarti 100 hari lebih ya kalau nggak salah, dari tanggal 31 lah kurang lebih segitu. Dan saya baru masuk jadi anggota Komisi 3. Dan alhamdulillah Komisi 3 dalam waktu 100 hari kerjanya ini sudah 3 kali melakukan rapat kerja dengan PDAM, dan 3 kali itu tidak dihadiri. Siap. Kita adalah mangkir ya. Saya katakan ini mangkir kalau tidak ada keterangan bukti sakit dari dokter. Nah, dari pihak DPR harus ada ketegasan Bu. Kalau sudah 3 kali dipanggil nggak hadir, berarti harus ada ketegasan Bu ya. Ya, harus itu. Bukan harus lagi. Betul. Tadi saya bilang kepada pimpinan, karena tekad kami di Komisi 3 pengen membenahi tata kelola PDAM, karena dari kepegawaian dan lain-lain juga perlu ada pembenahan. Makanya kami meminta kepada pimpinan, tadi saya mengusulkan untuk kalau rapat keempat kali tidak hadir, maka wajib kayaknya menyurati pimpinan DPRD pemanggilannya dengan pihak kepolisian, karena itu memang sahnya seperti itu. Kira-kira kapan Bu dilakukan Bu? Pemanggilan keempat kapan dilakukan? Bu, hari Kamis saya baru menerima semua data ID pelanggan semuanya. Kami minta waktu kurang lebih 1 minggu untuk menganalisis data dengan pihak Komisi 3. Dan setelah itu mungkin barangkali akan kami lakukan rapat kerja yang pasti di bulan Januari. Kami sudah mengetahui kenapa ada teriakan masyarakat dalam tarif naik ini. Bu Depan,
selama ini ya mungkin baru sekian ratus hari Bu Dewan di Komisi 3 ya. Betul? Selama 3 kali mangkir, dari Dewan sendiri terjun tidak Bu ke lapangan menyangkut masalah keluhan air keruh dan lain-lainnya Bu? Oh, kami sangat turun ya ke masyarakat, banyak aduan ke kami juga, bahkan ke saya pun ada 1.300 pelanggan yang mengadukan tentang tarifnya naik. Dari September, Oktober, November, dan lain-lain banyak yang naik, bahkan yang kemarin air keruh juga itu sudah menjadi catatan di pihak PDAM. Siap. Bahkan kami pun minta anggarannya, berapa sih PDAM ini membutuhkan anggaran untuk produksi? Bahkan kami pun tadi rapat menanyakan bagaimana kerjasama dengan Kuningan dan lain-lain yang katanya akan menjadi pasokan air kita gitu kan. Ini mungkin akan menjadi suatu hal yang besar untuk PDAM Indramayu, perlu dibenahi secara dalamnya. Jawaban dari Pak Dirtek sendiri di dalam seperti apa Bu? Normatif, berdasarkan kewenangangannya. Dia bisa menjawab, dia jawab, tidak bisa menjawab, dia tidak menjawab. Bu Anggi, artinya kenaikan tarif sudah terjadi dan tanpa ada publikasi ke masyarakat atau menginformasikan ke Dewan sendiri. Kenaikan tarif terjadi sebelum saya jadi anggota Komisi 3 karena di periode kemarin saya sebagai Ketua Komisi 2. Nah, hasil rapat sendiri hari ini apa Bu? Hasil rapatnya yang pertama, Komisi 3 menanyakan tentang berapa pokok biaya produksi air ini per kubikasinya dan berapa jumlah pelanggannya. Terus ada lagi kita minta per ID pelanggan Pak. Jadi misalnya di satu desa berapa pelanggan PDAM, kita mintain datanya berapa kubikasi yang mereka pakai, dan itu semua data dari 157.000 itu semua data kami minta, dan mereka minta waktu kurang lebih 4 hari kerja, kurang lebih hari Kamis mereka baru bisa memberikan datanya, dan pendapatan PDAM selama setahun berapa, dan mereka menjawab 202 miliar uang yang mereka dapat nih dari pendapatan itu. Ada pendapatan dari air, ada non air itu dari administrasi, uang saksi, terus data pelanggan baru gitu kan, dan semua dijelaskan secara terbuka. Insya Allah masalah anggaran pun saya akan buka semuanya. Gimana? Bu Dewan, kalau di Rut PDAM itu kan di bawah naungan KPM, apa selama ini kemangkiran daripada di Rut itu sendiri? Ada koordinasi nggak antara Komisi 3 dengan KPM itu sendiri? Oh, saya nggak tahu kalau yang masalah itu, no komen ya. Yang pasti Direktur PDAM saya undang nggak ada. Termasuk yang dibahas denda kalau menunggak. Itu masuk katanya ke pendapatan PDAM, maksudnya ada yang pendapatan air, ada non air gitu tadi. Nanti datanya barangkali saya dapat 5 hari kemudian, cuman kami juga butuh waktu. Setelah itu kami dari data tersebut kami akan turun ke lapangan ke masyarakat. Siap. Pengecekan. Ibu, stor PDAM berapa? Misalnya 400.000, berapa kubikasi sekian. Nah, kalau seandainya ternyata masyarakat ada kelebihan uang membayar PDAM, kami Komisi 3 menuntut untuk pembalian terhadap KPM, terhadap pelanggan ya. Harga per kubiknya berapa Bu Dewan? Hah? Harga per kubiknya berapa? Kalau rata-rata tadi 6.000. Terpisah Direktur Teknik PDAM Tirta Dharma Ayu Jojo Sutarjo usai mengikuti raker dengan singkat menjelaskan bahwa giat yang diikutinya merupakan wujud kemitraan antara Komisi 3 DPRD dengan PDAM. Ya, alhamdulillah lancar. Sebagai Dewan sebagai mitra kerja bertugas kan mengawasi ya, dan juga mengoreksi. Tentunya banyak hal-hal yang disampaikan untuk kebaikan kami Perumda, mengkritik dan saran untuk kebaikan pelayanan. Itu aja sih. Oh, kurang tahu kalau itu ya. Kebetulan beliau lagi sakit. Ada keterangan, ya, keterangan dari rumah sakit. Yang saya tahu lagi sakit gitu aja ya. Ya. Tapi 3 kali nggak pernah hadir katanya. Oh, kurang tahu gitu ya alasannya. Dari Indramayu, Jujun Juhanda Pantura Headline mengabarkan.